Di sebuah rumah sakit kecil yang sibuk, seorang ibu muda bernama Rosnia melahirkan bayi perempuan pertamanya, Clara. Di ruang lain, seorang wanita kaya raya, Ibu Mirna, istri pengusaha sukses Wildan, juga melahirkan bayi perempuan. Kekacauan di ruang bersalin, ditambah kelalaian perawat, membuat kedua bayi itu tertukar tanpa sengaja. Namun, Rosnia kemudian menyadari, ia tahu benar ciri fisik bayinya dan bayi yang diberikan padanya bukan Clara. Namun saat ia ingin menuntut, pikirannya goyah. Jika bayiku dirawat keluarga kaya, hidupnya mungkin jauh lebih baik. Suatu hari dia akan mencari aku kembali, saat sudah dewasa dan sukses. Dengan pikiran itu, Rosnia diam dan merawat bayi keluarga kaya itu. Bayi itu ia beri nama Rizka. Tahun demi tahun berlalu. Rizka yang dibesarkan dalam kemiskinan, namun penuh kedisiplinan. Tumbuh mandiri, pintar, kuat, dan berani mengejar mimpi. Sementara Clara, yang hidup di rumah megah Mirna Wildan, tumbuh manja, cengeng, dan prestasinya buruk. Namun selalu ditutupi oleh kasih sayang orang tua angkatnya. Keduanya tumbuh di dunia yang seharusnya terbalik. Hingga di usia remaja, sebuah pemeriksaan medis mengungkap kebohongan besar itu. Tes DNA memastikan Rizka adalah anak kandung Mirna Wildan. Clara adalah anak kandung Rosnia. Keluarga kaya itu terkejut. Namun demi kebaikan, mereka meminta Rizka tinggal bersama mereka. Meski begitu, mereka tak tega mengusir Clara yang sudah mereka sayangi sejak bayi. Sehingga Clara tetap tinggal. Sejak saat itu muncul persaingan diam-diam antara Rizka dan Clara. Clara merasa posisi anak kesayangan terancam. Ia mulai mengadu domba, memfitnah kecil-kecilan, membuat Rizka disalahpahami. Karena Clara sudah terlanjur dianggap anak baik, Mirna dan Wildan sering memarahi Rizka. Tetapi Rizka tetap sabar. Ia hanya fokus pada mimpinya. Masuk sekolah internasional, meraih masa depan sendiri. Saat Rizka akhirnya berhasil masuk sekolah internasional dengan beasiswa penuh, Clara terbakar kecemburuan. Keributan di antara mereka malam sebelum keberangkatan direkam diam-diam oleh seseorang. Keesokan harinya, video itu tersebar ke grup keluarga Mirna Wildan. Video itu memperlihatkan Clara sering memanipulasi keadaan Clara, menyembunyikan nilai rapor. Rizka yang selalu sabar disalahkan Clara, terang-terangan mengaku iri. Clara marah dan menuduh Rizka yang menyebarkan. Namun sebuah suara terdengar dari pintu. Video itu, aku yang kirim, itu adalah Rosnia. Dengan wajah sedih namun teguh, ia mengungkap semua kesalahan Clara dan juga merasa bersalah karena membiarkan pertukaran bayi sejak awal. Mirna Wildan marah besar. Pada akhirnya, mereka memutuskan Clara harus kembali ke ibu kandungnya, Rosnia. Clara diusir dengan tangis yang memilukan. Sebagai dampak dari pengakuannya, pihak rumah sakit dan hukum menemukan bahwa Rosnia sengaja membiarkan pertukaran bayi. Ia dilaporkan atas tindakan yang merugikan dua keluarga. Di sisi lain, Mirna dan Wildan memohon pada Rizka, tolong, pulanglah. Kamu tetap anak kami. Namun Rizka menjawab dingin, aku sudah nggak tahu lagi siapa keluargaku. Yang jelas, aku akan fokus pada masa depanku. Ia menolak kembali dan memilih tinggal di asrama sekolah internasional. Pencarian yang tak kenal lelah, Mirna dan Wildan tidak menyerah. Setiap minggu mereka datang ke sekolah internasional, menunggu di gerbang, berharap Rizka mau bicara. Namun, Rizka selalu menghindar. Sampai suatu hari, hujan badai turun. Rizka dicegat oleh 3 siswi arogan yang sudah lama membenci dirinya. Mereka meremehkannya sebagai gadis miskin, penerima beasiswa. Mereka mendorongnya, merusak bukunya, dan hendak menarik rambutnya. Tiba-tiba seseorang menarik Rizka ke belakang dan memeluknya. Mirna, dengan wajah basah air hujan dan air mata, ia berkata dengan suara gemetar, anakku, tidak boleh kalian sakiti. Wildan ada di sampingnya, memayungi Rizka agar tidak basah. Pengamanan sekolah datang
Ketiga siswi itu kabur. Rizka berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat kedua orang tua kandungnya mempertahankan dirinya, bukan Clara. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan tanpa kepura-puraan. Hatinya yang keras akhirnya runtuh. Dengan suara pecah, ia berkata pelan, "Ibu, ayah." Mereka bertiga saling berpelukan dalam hujan. Rizka akhirnya berkata bahwa ia bersedia kembali ke rumah keluarga kaya itu. Namun ia memberi syarat, Ibu Rosnia harus dibebaskan. Dia mungkin salah, tapi dia ibu yang membesarkanku. Aku gak akan tinggal sama kalian kalau dia dihukum penjara. Mirna Wildan terdiam. Itu keputusan besar, tapi demi Rizka, mereka melakukannya. Lewat pengacara terbaik, Rosnia dibebaskan dan mendapat hukuman sosial serta konseling, bukan penjara. Clara kini tinggal bersama ibu kandungnya, Rosnia. Mereka memulai hidup baru dari nol berdua, sederhana, namun jujur. Melihat keadaan itu, Mirna dan Wildan mengambil langkah besar. Mereka memberikan sebuah rumah mewah untuk Clara dan Rosnia sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus kesempatan hidup yang layak. Rizka kembali hidup bersama keluarga kandungnya, namun tetap rutin mengunjungi Rosnia karena di hatinya ia memiliki dua ibu. Yang mengejutkan, setelah semua dendam dan cemburu mereda, Clara dan Rizka justru menjadi sahabat. Mereka saling mengisi kekurangan masing-masing. Clara belajar menjadi dewasa, Rizka belajar memaafkan. Di suatu sore, dua keluarga itu duduk bersama di teras rumah mewah yang baru. Mereka minum teh, tertawa, dan berbicara tentang masa depan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi pertukaran, hanya dua gadis yang menemukan tempat seharusnya. Dan dua keluarga yang akhirnya dipersatukan oleh kebenaran bukan darah saja, tapi juga cinta yang tumbuh dari luka. Dan kisah mereka pun berakhir bukan dengan perpisahan, tetapi dengan penyembuhan. Kalian pernah gak sih ngerasain hidup di rumah yang super mewah? Semua serba ada, tapi hati kalian malah terasa kosong dan hampa. Atau sebaliknya, hidup sederhana penuh cinta, tapi tiba-tiba semua itu direnggut paksa dari kalian. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dari episode pertama, sebuah serial yang dijamin bakal menguras emosi kalian. Serial ini bergenre drama keluarga dengan sentuhan psikologis yang kental. Ceritanya berpusat pada dua gadis remaja, Rizka dan Clara, yang hidupnya jungkir balik. Setelah sebuah rahasia besar terungkap, mereka tertukar saat bayi di rumah sakit. Bayangin, belasan tahun hidup dengan identitas yang salah, lalu tiba-tiba harus beradaptasi dengan keluarga yang sama sekali asing. Premisnya aja udah bikin merinding kan? Nah, di episode kedua yang berjudul Rumah yang Tak Dirasakan, kita langsung diajak masuk ke dalam pusaran konflik batin kedua tokoh utama ini. Episode ini dibuka dengan sebuah montase yang sangat kontras dan langsung menusuk ke hati. Di satu sisi, kita melihat Rizka berdiri sendirian di balkon sebuah rumah super mewah. Tatapannya kosong, memandang gemerlap lampu kota di bawahnya. Meskipun dikelilingi kemewahan, ekspresinya sama sekali nggak menunjukkan kebahagiaan. Lalu, adegan berpindah ke Clara. Dia sedang mencuci piring di sebuah dapur sederhana bersama Rosnia, ibu kandungnya yang selama ini jauh darinya. Clara berusaha keras menahan air mata, sementara di luar terdengar bisik-bisik dan ejekan tetangga. Suara narasi Rizka yang terdengar lirih langsung memberikan kita gambaran betapa berat beban yang dia rasakan. Aku kembali ke tempat yang katanya rumahku, tapi kenapa rasanya seperti tamu? Dari sini saja kita udah tahu kalau perjalanan mereka nggak akan mudah. Cerita kemudian berlanjut dengan Rizka
yang secara resmi mulai tinggal bersama keluarga kandungnya, Mirna dan Wildan. Secara materi, hidup Rizka berubah 180 derajat. Dia mendapatkan kamar yang luas dan mewah, didaftarkan ke sekolah elit, bahkan punya sopir pribadi. Semua yang mungkin jadi impian banyak orang, kini ada di genggamannya. Tapi, semua itu ternyata ada harganya. Rumah mewah itu terasa seperti penjara berlapis emas. Setiap hari adalah ujian. Mirna, ibu kandungnya, mengatur seluruh jadwal Rizka dengan sangat ketat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gak ada ruang untuk bernapas. Sementara Wildan, ayahnya, punya ekspektasi yang setinggi langit. Dia menuntut Rizka untuk selalu punya prestasi sempurna, nilai terbaik, dan harus bisa menjaga citra keluarga terpandang mereka. Setiap kesalahan kecil yang dibuat Rizka selalu dibandingkan dengan standar keluarga yang terasa mustahil untuk dicapai. Rizka merasa tertekan, bukan disambut dengan kehangatan, melainkan dengan tuntutan tanpa henti. Di sisi lain, kehidupan Clara juga berubah drastis, tapi ke arah yang jauh lebih menyakitkan. Di sekolah, berita tentang statusnya yang bukan anak kandung orang kaya menyebar dengan cepat. Teman-teman yang dulu dekat kini mulai menjauh dan melemparkan ejekan yang kejam. Panggilan seperti anak titipan atau bukan siapa-siapa menjadi makanan sehari-harinya. Clara yang dulu ceria kini harus menghadapi perundungan dan kehilangan harga dirinya. Sementara itu, Rosnia, ibu kandungnya, berusaha untuk tetap tegar di depan Clara, tapi di dalam hatinya rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Dia takut suatu hari nanti semua orang akan membencinya karena kesalahan di masa lalu yang bahkan bukan sepenuhnya salahnya. Dia takut kehilangan Clara, satu-satunya harta yang dia miliki. Konflik emosional di episode ini benar-benar terasa kuat. Kita bisa merasakan kehilangan yang dialami oleh kedua gadis ini. Rizka, meskipun sekarang bersama keluarga kandungnya, dia merasa kehilangan sosok ibu yang tulus dan hangat yang telah membesarkannya. Dia rindu pelukan sederhana Rosnia. Sedangkan Clara, dia merasa kehilangan identitas dan harga dirinya. Dunia yang dia kenal hancur berkeping-keping, dan Rosnia, dia terjebak dalam labirin rasa bersalah dan ketakutan akan masa depan. Suatu malam, Rizka secara tidak sengaja mendengar percakapan Mirna di telepon. Dengan nada dingin, Mirna berkata, "Aku tidak peduli masa lalunya. Sekarang dia anakku, dia harus sempurna." Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Rizka. Dia sadar bahwa dia bukanlah seorang anak yang dirindukan, melainkan sebuah proyek untuk disempurnakan. Hatinya hancur. Rizka kemudian berlari masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan dalam kesendirian serta keputusasaannya, dia mengambil ponselnya. Layar ponsel Rizka menyala. Dia mengetik sebuah pesan singkat yang penuh kerinduan dan keputusasaan. Pesan itu terkirim dan isinya cuma 3 kata. "Bu, aku kangen." Pesan ini jelas ditujukan untuk Rosnia, ibu yang membesarkannya. Setelah pesan terkirim, layar langsung menjadi gelap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rosnia akan membalas pesan itu? Rosnia menatap layar ponselnya. Air mata mengalir tanpa suara. Setiap kata dari pesan Rizka terasa seperti sayatan kecil di hatinya. Di sudut ruangan, Clara, putrinya, memperhatikan dalam diam. Ini adalah kali pertama ia melihat ibunya menangis seperti itu. Anehnya, bukan rasa benci pada Rizka yang muncul, melainkan sebuah kecemburuan yang aneh. Cemburu pada perhatian ibunya yang kini terbagi, pada kasih sayang yang dulu terasa utuh, kini retak dan tak lagi sempurna untuknya seorang. Ia merasa seolah-olah sebagian dari ibunya telah direnggut. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Rizka merasa semakin sesak. Daftar nilainya terpampang sempurna, angka-angka yang seharusnya membanggakan. Tapi bagi ibunya, Mirna, semua itu hanyalah kewajiban. Setiap piala, setiap sertifikat bukan lagi sumber kebanggaan, melainkan sekadar pemenuhan standar yang tak pernah ada ujungnya. "Kamu bisa lebih baik lagi" adalah kalimat yang selalu ia dengar, bukan pelukan hangat atau pujian tulus. Mirna memang mengaku menyayanginya,
tapi caranya dingin, penuh kontrol, dan menuntut. Kasih sayangnya terasa seperti sangkar emas yang indah, namun memenjarakan. Di tengah gejolak batin ini, Rosnia berusaha bangkit. Ia menyebar lamaran pekerjaan ke berbagai tempat, berharap bisa memulai lembaran baru untuknya dan Clara. Namun, kenyataan lebih pahit dari yang dibayangkan. Lagi dan lagi, ia mendapat penolakan. Bukan karena kemampuannya yang kurang, tapi karena satu kalimat yang terus menghantuinya, "Maaf, kami tidak bisa menerima seseorang dengan riwayat masa lalu seperti Anda." Stigma itu melekat, menjadi tembok tebal yang menghalangi setiap usahanya untuk memperbaiki hidup. Penolakan itu bukan hanya menutup pintu rezeki, tapi juga meremukkan sisa-sisa harga dirinya. Rasa putus asa Rosnia ternyata menular pada Clara. Melihat ibunya berjuang tanpa hasil, Clara mulai kehilangan harapan. Untuk apa sekolah? Untuk apa belajar? Masa depan yang dulu ia bayangkan cerah, kini tampak suram dan tak berarti. Ia mulai sering membolos, mencari pelarian dari kenyataan pahit di rumah. Ruang kelas yang dulu jadi tempatnya bermimpi, kini terasa menyesakan. Baginya, semua usaha terasa sia-sia jika pada akhirnya ia akan bernasib sama seperti ibunya, dihantui oleh kesalahan yang bahkan bukan miliknya. Beban yang ia pendam akhirnya meledak. Suatu malam, sepulang Rosnia dari usahanya yang lagi-lagi gagal mencari kerja, Clara tak bisa lagi menahan amarahnya. "Kenapa aku harus ikut menderita karena kesalahan ibu? Kenapa hidupku harus jadi seperti ini?" teriaknya. Kata-kata itu meluncur tajam, penuh luka dan kekecewaan. Ia menumpahkan semua rasa frustrasi, ketidakadilan, dan keputusasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia merasa menjadi korban dari masa lalu yang tak pernah ia pilih. Ucapan Clara menghantam Rosnia lebih keras dari penolakan manapun. Setiap kata putrinya terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Ia menatap Clara dengan mata penuh kesakitan. Benarkah ia telah menjadi beban bagi anaknya sendiri? Benarkah kehadirannya hanya membawa penderitaan? Perasaan gagal sebagai seorang ibu menyelimutinya, membuatnya merasa tak berdaya. Ia merasa telah menghancurkan masa depan satu-satunya orang yang paling ia cintai di dunia ini. Ia hanya ingin yang terbaik untuk Clara, tapi sepertinya semua yang ia lakukan justru membawa dampak sebaliknya. Dalam puncak keputusasaannya, Rosnia mencari pegangan. Ia menelepon seseorang, mungkin teman lama, mungkin kerabat jauh, mencari secercah harapan atau sekadar tempat berkeluh kesah. Tanpa ia sadari, Clara yang masih diliputi amarah menguping pembicaraan itu dari balik pintu kamarnya. Suara ibunya terdengar lirih, bergetar menahan tangis. Kalimat yang didengar Clara selanjutnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. "Mungkin lebih baik kalau aku tidak ada," bisik Rosnia di telepon. "Kalau aku pergi, setidaknya hidup Clara tidak akan terus dihantui oleh masa lalu. Dia bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayangku." Clara terpaku di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tercekat. Kata-kata itu bergema di kepalanya, membawa makna yang mengerikan. Ibunya berniat pergi, bukan sekadar pergi dari kota, tapi pergi untuk selamanya. Ketakutan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Rasa marah yang tadi membara kini padam seketika, digantikan oleh kepanikan dan penyesalan yang mendalam. Ia baru sadar, di balik semua penderitaan, kehilangan ibunya adalah hal yang paling tidak pernah ia inginkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Clara bisa mencegah niat ibunya? Jadi, di awal episode, kita langsung disuguhkan adegan yang bikin deg-degan. Rizka, yang udah gak tahan lagi sama tekanan di rumahnya, nekat kabur. Dia merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri. Wildan dan Mirna, orang tua kandungnya, terus-terusan memaksakan kehendak mereka. Mereka pikir dengan memberikan semua kemewahan, Rizka bakal langsung nyaman dan lupa sama masa lalunya. Tapi mereka salah besar. Ikatan batin tuh gak bisa dibeli pakai uang kan? Rizka merasa terkekang. Semua yang dia lakukan serba salah di mata mereka. Akhirnya, dengan tekad bulat, dia pergi. Tujuannya cuma satu,
Rosnia, ibu yang selama ini merawat dan membesarkannya dengan tulus. Perjalanan Rizka menuju rumah Rosnia itu nggak mudah. Dia pergi diam-diam di tengah malam, cuman bawa barang seadanya. Sepanjang jalan, kita bisa lihat keraguan dan ketakutan di matanya. Tapi tekadnya buat ketemu Rosnia lebih besar dari apapun. Dia rindu pelukan hangat ibunya, rindu masakan sederhananya, rindu semua kenangan yang mereka bangun bersama. Ini bukan lagi soal siapa orang tua kandung atau bukan, tapi soal dimana hatinya merasa pulang. Dan akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu tiba. Rizka sampai di depan rumah sederhana Rosnia. Begitu pintu terbuka, Rosnia kaget bukan main. Melihat Rizka berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak kata, mereka langsung berpelukan erat. Tangis keduanya pecah. Ini adegan yang emosional banget guys. Pelukan itu seolah jadi bukti nyata ikatan yang tak terlihat di antara mereka. Di pelukan Rosnia, Rizka akhirnya bisa bernapas lega. Dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Rosnia dengan segala keterbatasannya memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan Myrna dan Wildan, rasa aman dan penerimaan tanpa syarat. Sementara itu, di rumah mewah Wildan dan Myrna, kepanikan melanda. Begitu sadar Rizka nggak ada di kamarnya, mereka langsung kalang kabut. Mereka cari ke seluruh penjuru rumah, telepon teman-temannya, tapi nihil. Disinilah mereka mulai sadar uang dan status yang selama ini mereka banggakan ternyata nggak ada artinya. Mereka gagal memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan Rizka. Myrna nangis histeris, menyalahkan dirinya sendiri. Wildan yang biasanya tegar juga kelihatan putus asa. Ego mereka sebagai orang tua yang merasa paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya sekarang runtuh seketika. Mereka sadar mereka mungkin sudah kehilangan Rizka untuk kedua kalinya. Nah, di sisi lain ada Clara. Awalnya dia kan merasa terancam dengan kehadiran Rizka. Dia takut posisinya sebagai anak kesayangan bakal tergeser. Tapi melihat kekacauan yang terjadi, melihat betapa menderitanya Rizka, Clara mulai berpikir. Dia sadar kalau kebahagiaan Rizka itu bukan ancaman. Justru penderitaan Rizka jadi cermin dari luka yang selama ini juga dia rasakan. Mungkin Clara juga merasa kesepian di tengah kemewahan itu. Pelan-pelan kebenciannya berubah jadi rasa simpati. Clara mulai memahami kalau mereka berdua, dia dan Rizka, sebenarnya adalah korban dari ego orang tua mereka. Ini perkembangan karakter yang menarik banget buat Clara. Konflik utama di episode ini benar-benar tajam. Kita dihadapkan pada pertarungan antara cinta biologis melawan cinta pengasuhan. Myrna dan Wildan punya hak biologis, tapi Rosnia punya ikatan batin yang dibangun bertahun-tahun. Siapa yang lebih berhak? Pertanyaan ini bikin kita sebagai penonton jadi ikut mikir. Ditambah lagi ego orang tua yang saling berbenturan. Myrna dan Wildan merasa punya segalanya untuk membahagiakan Rizka. Sementara Rosnia, meskipun miskin, merasa lebih mengerti hati anaknya. Ini bukan lagi soal baik dan buruk, tapi soal perspektif yang berbeda tentang apa itu keluarga. Episode ini ditutup dengan cliffhanger yang bikin kita teriak. Saat Rizka sedang merasa tenang di sisi Rosnia, tiba-tiba Rosnia jatuh pingsan. Kondisinya kritis dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan tebak di mana dia dirawat. Yap, di rumah sakit yang sama tempat bayi mereka dulu tertukar. Takdir seolah mempermainkan mereka semua. Kenapa harus rumah sakit itu? Apa yang bakal terjadi di sana? Apakah Myrna dan Wildan akan menyusul ke rumah sakit? Apakah rahasia besar lainnya akan terungkap di sana? Lorong rumah sakit terasa begitu sunyi, sepi. Hanya menyisakan gema langkah kaki yang ragu. Di benak Myrna, kilasan masa lalu berputar tanpa henti. Suara tangis bayi yang baru lahir, riuh rendah perawat yang berlarian di koridor. Semua kenangan itu kembali menghantamnya dengan keras. Namun, kali ini semua terasa berbeda. Di hadapannya terbaring Rosnia, wanita yang selama ini ia anggap sebagai sumber segala kekacauannya. Kondisinya kritis, napasnya terdengar lemah dan tersengal. Wajah yang dulu selalu tampak tegar itu kini pucat pasi, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dengan sisa tenaganya, Rosnia meraih tangan Myrna
dan Wildan yang berdiri di sisinya. Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Jika aku pergi, tolong jaga Clara. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam pertahanan Myrna. Tembok kebencian yang selama ini ia bangun kokoh mulai retak dan runtuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Rosnia sebagai penjahat yang merebut putrinya. Ia melihat seorang ibu, seorang wanita yang sama hancurnya seperti dirinya, yang terperangkap dalam jaring rasa bersalah dan ketakutan. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya memecah kesunyian ruangan. Sebuah tangisan yang bukan hanya berisi kesedihan, tetapi juga pengampunan yang tak terucap. Wildan hanya bisa memeluk istrinya, mencoba memberikan kekuatan. Meski ia sendiri merasakan getaran emosi yang sama kuatnya, bagaimana mungkin takdir bisa mempermainkan mereka sedemikian rupa? Dua ibu, dua keluarga, disatukan oleh ikatan darah dan dipisahkan oleh sebuah kesalahan fatal. Di tengah pusaran emosi yang membingungkan ini, ada satu orang yang menanggung beban terberat. Rizka atau Clara berdiri di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Pilihan yang ada di hadapannya bukanlah pilihan yang mudah. Di satu sisi, ada orang tua kandung yang baru ia temukan, Myrna dan Wildan, yang menawarkan cinta dan keluarga yang seharusnya menjadi miliknya sejak lahir. Mereka adalah darahnya, akarnya. Di sisi lain, ada Rosnia, ibu yang telah membesarkannya dengan segenap cinta dan kasih sayang selama belasan tahun. Meskipun bukan ibu kandungnya, Rosnia adalah satu-satunya ibu yang ia kenal. Ikatan batin yang telah terjalin begitu kuat tidak bisa begitu saja diputuskan. Keluarganya, baik yang kandung maupun yang membesarkannya, menatapnya dengan penuh harap, menunggu sebuah keputusan. Rizka menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menyuarakan isi hatinya yang paling dalam. Dengan suara yang mantap, meski bergetar, ia berkata, "Aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa memilih darah di atas cinta." Sebuah kalimat sederhana yang mengandung makna begitu dalam. Baginya, cinta yang ia terima dari Rosnia sama nyatanya dengan ikatan darah yang ia miliki dengan Myrna dan Wildan. Bagaimana ia bisa memilih salah satu dan membuang yang lain? Pernyataannya membuat semua orang terdiam, menyadari betapa rumitnya situasi yang mereka hadapi. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana menyatukan kembali kepingan hati yang telah hancur. Melihat pergulatan batin putrinya, Rosnia seolah mendapatkan secercah kekuatan terakhir. Mungkin ini adalah saatnya. Saat untuk melepaskan beban terakhir yang selama ini ia sembunyikan ropet-ropet di dasar hatinya. Sebuah rahasia yang lebih kelam dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan napas yang semakin berat, ia menatap Rizka, lalu beralih ke Myrna. "Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu," bisiknya lirih. Semua mata tertuju padanya, menanti dengan tegang. "Sebenarnya aku sudah menyadarinya lebih awal." Pengakuan itu mengejutkan semua orang. Beberapa minggu setelah membawa Rizka pulang, aku melihat gelang nama di tangannya. Nama yang tertera bukan nama yang kuberikan. Ada firasat aneh, tapi aku takut. Suara Rosnia pecah. Aku sudah terlalu mencintainya. Aku takut kehilangan anak yang sudah kugendong dan kusayangi setiap hari. Aku egois, maafkan aku. Keheningan yang menyusul pengakuan itu terasa memekakan telinga. Ruangan itu seakan membeku. Jadi, ini bukan murni sebuah ketidaksengajaan. Ada momen di mana Rosnia memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, ia memilih untuk diam karena rasa takut dan cinta yang egois. Kebenaran yang sesungguhnya kini telah terungkap sepenuhnya dalam bentuknya yang paling menyakitkan. Myrna menatap Rosnia dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara amarah, kekecewaan, dan anehnya sedikit rasa iba. Wildan mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi, dan Rizka, ia hanya bisa berdiri mematung, mencoba mencerna fakta baru yang kembali mengubah dunianya. Semua rahasia telah terbongkar, semua topeng telah terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Namun, justru saat kebenaran utuh tersaji di depan mata, masa depan mereka terasa semakin buram
dan tidak pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana mereka bisa melangkah maju dari titik ini. Semuanya masih menjadi teka-teki. Pagi itu datang membawa secercah harapan baru. Rosnia selamat, sebuah kelegaan yang luar biasa. Namun kita semua tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bekas luka yang tertinggal bukan hanya di fisik, tapi juga di relung hatinya yang paling dalam. Tragedi ini menjadi titik balik, sebuah cermin retak yang memaksa setiap orang untuk melihat pantulan diri mereka yang sebenarnya, terlepas dari topeng yang selama ini mereka kenakan. Di tengah keheningan rumah sakit, ada dua sosok yang datang dengan kepala tertunduk, Mirna dan Wildan. Mereka tidak lagi datang dengan arogansi, kekayaan, atau status sosial. Kali ini mereka datang sebagai sepasang orang tua yang hancur, yang akhirnya menyadari kesalahan fatal mereka. Permintaan maaf yang mereka ucapkan kepada Rosnia bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan tulus dari hati yang luluh lantak. Sebuah penyesalan karena telah membiarkan ambisi membutakan mata hati mereka sebagai orang tua. Mereka sadar harta yang melimpah tidak akan pernah bisa membeli kembali waktu yang hilang atau menyembuhkan luka yang telah mereka torehkan. Di sisi lain, Rizka, gadis yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ekspektasi dan tekanan, akhirnya menemukan suaranya sendiri. Di hadapan kedua orang tuanya, ia membuat sebuah keputusan besar. Ia akan tetap mengejar mimpinya. Ya, mimpi untuk sukses, untuk berprestasi. Tapi, ia tidak lagi mau hidup di bawah tekanan ambisi orang lain. Ia ingin sukses dengan caranya sendiri, dengan kebahagiaan sebagai kompas utamanya, bukan sekadar untuk memenuhi gengsi keluarga. Keputusan ini adalah deklarasi kemerdekaannya. Sebuah langkah berani untuk merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ia memilih jalan yang mungkin lebih terjal, tapi jalan itu adalah miliknya. Lalu ada Clara, gadis kecil yang tarimbang-ambing di antara dua dunia yang begitu berbeda. Setelah semua kekacauan ini, ia akhirnya tahu di mana hatinya berlabuh. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai anak buangan yang tak diinginkan. Ia melihat dirinya sebagai seorang anak yang memiliki pilihan. Dan ia memilih ibunya. Ia memilih untuk kembali hidup bersama Rosnia di rumah sederhana yang penuh kehangatan. Bukan di istana megah yang terasa dingin dan kosong. Ini bukan lagi soal siapa yang melahirkan atau siapa yang lebih kaya. Ini adalah tentang di mana ia merasa menjadi rumah. Keputusan Clara adalah bukti paling murni dari cinta tanpa syarat. Sebuah ikatan yang tak bisa dipatahkan oleh status ataupun materi. Momen itu menjadi saksi bisu meleburnya dua dunia yang selama ini terpisah jurang status sosial. Tidak ada lagi keluarga kaya dan keluarga miskin. Yang ada hanyalah dua keluarga yang sama-sama terluka, yang sama-sama belajar untuk memaafkan dan memulai kembali. Mereka disatukan oleh takdir yang rumit, oleh cinta, dan oleh penyesalan. Mereka belajar bahwa keluarga sejati tidak dibangun di atas pondasi kemewahan, tetapi di atas pilar pengertian, pengorbanan, dan penerimaan. Ikatan darah mungkin penting, tapi ikatan hati yang tulus ternyata jauh lebih kuat. Waktu pun berlalu, membawa lembaran baru bagi mereka semua. Kita melihat Rizka berdiri tegak di depan gerbang sebuah sekolah internasional. Wajahnya memancarkan keyakinan dan semangat baru. Ia siap menaklukkan dunia, tapi kali ini dengan senyum di wajahnya, bukan dengan beban di pundaknya. Ia membuktikan bahwa mengejar mimpi tidak harus berarti mengorbankan kebahagiaan. Di tempat lain, di sebuah sekolah yang lebih sederhana namun penuh keceriaan, Clara melangkah masuk ke kelas barunya. Tangan kecilnya menggenggam erat tas sekolah. Matanya berbinar, penuh rasa ingin tahu. Ia mungkin tidak memiliki fasilitas semewah dulu, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk menjadi anak-anak seutuhnya. Dan di kejauhan, Rosnia berdiri mematung. Ia menatap kedua putrinya dari dua dunia yang berbeda, yang kini soma-soma melangkah menuju masa depan mereka masing-masing. Senyum tulus terukir di bibirnya, namun air mata haru tak kuasa ia bendung. Air mata itu bukanlah air mata kesedihan,
melainkan air mata kebahagiaan, kelegaan, dan rasa syukur yang meluap. Melihat kedua gadis yang ia cintai menemukan jalan mereka sendiri adalah hadiah terindah yang pernah ia terima. Di dalam tatapannya terpancar sebuah pemahaman yang mendalam. Keluarga bukan soal siapa yang melahirkan atau siapa yang membesarkan dengan kemewahan. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap berdiri di sisimu, siapa yang mengulurkan tangan ketika seluruh dunia seakan runtuh menimpamu. Keluarga adalah tentang siapa yang bertahan. Terima kasih sudah menonton perjalanan emosional ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa definisi keluarga dan rumah bisa sangat luas dan personal. Jika kamu punya cerita tentang arti keluarga versimu sendiri, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya.